Lalu apa yang dimaksud dengan tadabbur dan apa perbedaan antara tadabbur dengan tafsir? Para ulama menjelaskan bahwa tadabbur dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Ada tafsir sendiri, ada tadabbur sendiri. Dan tadabbur itu perintah umum. Bahkan orang kafir pun diperintahkan untuk tadabbur agar mereka mau masuk ke dalam Islam, mau menerima Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam beberapa perintah yang tadi kita sampaikan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Adakah kunci dalam hatinya? Ayat ini khitabnya, sasaran utamanya adalah orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Andaikan itu turun dari selain Allah, tentu mereka akan jumpai ada banyak pertentangan. Dan itu sasarannya adalah orang-orang kafir. Dan manusia secara umum diperintahkan untuk melakukan tadabbur. Karena itu pembahasan sekitar masalah tadabbur, dia lebih umum dibandingkan masalah tafsir. Dalam arti setiap manusia bisa melakukan tadabbur selama dia mau merenung terhadap apa yang dia baca. Sedangkan untuk tafsir, ini ranah atau ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian ulama, sehingga kemudian dituangkan dalam pernyataan-pernyataan tafsir mereka, bahkan dibukukan menjadi beberapa buku. Karena itulah tadabbur, kata para ulama, tujuannya adalah dalam rangka untuk itti'ad. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran, agar orang bisa semakin baik dengan membaca ayat-ayat yang dia baca. Sedangkan untuk tafsir, dia menggali lebih dari sebatas untuk tujuan mengambil pelajaran. Termasuk diantaranya adalah untuk tujuan wawasan, seperti mengenali sababun nuzul, kemudian mengenali tempat dan posisi ayat itu diturunkan, mengenali nasakh dan mansukhnya. Adakah ayat yang menghapus? Ayat ini menghapus ayat yang mana? Termasuk ketika menyinggung sosok manusia, maka dia mengenali sosok siapakah yang disinggung dalam ayat tersebut. Termasuk juga pembahasan tentang masalah kandungan fikih yang ada di dalamnya. Sehingga dia membahas tapi lebih rinci. Tapi kalau tadabbur sifatnya lebih global. Karena itulah tadabbur mungkin untuk dilakukan oleh setiap manusia yang dia paham dengan bahasa Al-Quran. Sementara untuk tafsir hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki keseriusan khusus dalam menggali berbagai macam informasi terkait dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pembahasan tafsir dia lebih rinci, lebih detail dibandingkan pembahasan masalah tadabbur. Nah, mengingat tafsir itu tidak semua orang mampu untuk melakukannya, maka yang diperintahkan oleh Allah bukan menafsirkan Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Allah adalah melakukan tadabbur. Dan orang bisa melakukan tadabbur ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang tadarus. Maka sekalipun dia dalam kondisi sholat, dia tidak mungkin ketika sholat sambil membayangkan sababun nuzul, atau ketika sholat membayangkan hadis apa yang ada kaitannya dengan ayat ini. Karena sholat itu dipenuhi dengan bacaan-bacaan, sehingga tidak mungkin ketika sholat sambil membawa kitab tafsir, itu tidak mungkin. Karena itu ketika sholat kita diperintahkan untuk tadabbur dan bukan menafsirkan, dalam rangka untuk merenungkan ayat yang kita baca, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat itu, dan itu kita baca dalam sholat. Karena itulah ketika para ulama melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat yang dia baca ketika sholat, kadang dia mengulang ayat itu berkali-kali dalam satu rakaat atau dalam banyak rakaat, agar semakin menancap dalam hatinya. Dulu ada seorang sahabat yang beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap kali mengimami salat, sehingga beliau membaca dua surat, Al-Ikhlas dan surat yang lain.
Di rakaat pertama, rakaat kedua, dan rakaat-rakaat yang lainnya, sampai akhirnya para sahabat yang menjadi makmumnya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat yang melapor, saluhu lima yasna'u dzalika. Coba tanya kepada sahabat itu, kenapa dia lakukan perbuatan seperti ini? Yaitu membaca surat Al-Ikhlas baru kemudian ditambah dengan surat yang lain. Akhirnya sahabat tadi didatangkan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menjawab, li'annahu sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad adalah surat yang membahas tentang Allah taala dan saya sangat mencintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas disebabkan karena kamu merenungkan isinya, mentadaburi kandungannya, sehingga membuat kamu cinta kepada surat Al-Ikhlas, akan mengantarkanmu menuju surga. Di situ dia membaca qul wallahu ahad. Katakanlah bahasanya Allah itu ahadun, zat yang maha esa. Allahus samad, Allah itu as-samad, zat yang tidak butuh makhluknya. Samad dari kata somdun yang artinya adalah ma laisa lahu batan, enggak punya perut, sehingga disebut somad karena dia tidak butuh makhluknya. Bahkan sebaliknya seluruh makhluknya butuh kepadanya, sehingga diterjemahkan dengan tempat bergantung. Maka dia merenungkan Allahus samad, Allah zat yang menjadi tempat bergantung kita semuanya, kita butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia renungkan, dia tadabburi, makanya diulang-ulang dalam setiap kegiatan salat yang dilakukan oleh sahabat ini. Ada juga sebagian ulama yang ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia menangis. Lalu diulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menangis, ternyata belum berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus-terusan seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Dia mengulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat lail beliau pernah membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jika engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, mereka itu tidak lain hanyalah hamba-Mu sendiri, ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Karena beliau berharap agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh tadabbur. Sehingga tadabbur itu dilakukan dengan ringkas, namun karena tujuannya dalam rangka mengambil pelajaran, bisa jadi diulang-ulang dalam satu waktu yang sama, agar tertancap dalam hati manusia ya, kandungan makna dan pelajaran yang bisa dia ambil dari ayat yang dia baca. Itulah tadabbur. Nah, kita latihan tadabbur seperti ini dengan cara merenungkan. Anda bisa baca terjemahan ya, kalau misalnya tidak paham bahasa Arab, Anda bisa baca terjemahan. Dan coba Anda lihat dalam waktu senggang terjemahan itu sambil direnungkan. Kira-kira kandungan dan pelajaran apa yang bisa Anda ambil di sana. Ketika dalam salat Anda membaca surat itu, maka akan lebih mengena, sehingga membuat diri Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.